tapi Pak. Oke. Anu, mau apa? Ayo kita aku. Salah, nyebutin. Oh, itu apa dulu? Sini ada nih. Cek mana? Kalau ada sekolah. Yo, lebih dari 10, Pak. Lima kita boleh sih, ya. Ini, sing anggap. Wonten teng griya setunggal asale. Oh, berarti sampai nomor 1. Iya. Saya kata ngatur. Ada anak mari dipongkor. Loh, kali kula dari Lukman. Niku jeneng Cak Lukman, Cak sinten? Malik ta. Cak Lukman Saifuddin. Betul mantuk maksal mboten napa ge sinau Belajar. Ya ada tipe. Manfaat. Kajiannya tiap Sabtu pertama kali kedua tiap bulannya. Sabtu pertama kali kedua. Kemudian kelas ya? Bentar. Kelas ini. Bentar Bang Beni. Ini. Kali. Ya, belum. Satu. Dibuka halaman ke-48. Ada. Nomornya 49. Nomor 48 halamannya. Nomornya 49. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lukman, pulau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Buat Semarang halaman 48 nomornya 49. Halaman 48 di atasnya itu ada Arab tulisannya nomor 49. Boleh dibawa pulang normal ijen-ijen sakit dikit pelajar kewang dikonco. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmat yang ke-49 mungkin berkas danten dari apa yang kita pelajari dari kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Illam tuhsin dhannaka bihi li ajli husni wasfihi fa hassin dhannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'ak. Fa hal awwadaka illa hasanan wa hal asta ilaika illa minanan.
Illam tuhsin, jika kamu belum bisa berprasangka baik, dzannaka bihi. Illam tuhsin, jika kamu belum bisa berbuat baik, tuhsin dari hasan, berbuat baik, dzannaka bihi, prasangkamu bihi terhadap Allah, li ajali husni wasmihi, karena kebaikan sifat-sifat Allah. Fahasin, maka berprasangkalah, maka fahasin, berbuat baiklah, dzannaka, prasangkamu, bihi, kembali kepada fahasin tadi, liwujudi muamalatihi ma'ak, karena kebaikan Allah pemberiannya kepadamu. Fahal awadaka illa hasanan, tidak selalu ia memberi nikmat. Wahal asda ilaika minana, dan adakah, pertanyaan wahal, jadi ini gandeng ini. Fahal awadaka illa hasanan, wahal asda illa minana, tidakkah selalu ia memberi nikmat dan karunia-Nya kepadamu. Jadi ini maksudnya ya. Illam tuhsin dzannaka, jika kamu belum bisa berprasangka baik terhadap Allah. Kalau penafsirannya biasanya ini, karena di sini ada keterangan di bawahnya, apabila tidak dapat berbaik sangka terhadap Allah, karena Allah itu bersifat Rabbul Alamin, yang memelihara. Boleh ini. Illam tuhsin dzannaka, jika kamu belum bisa berprasangka baik bihi terhadap Allah, li ajali wasfihi, karena kebaikan-kebaikan Allah, fahasin, maka baguskanlah, dzannaka, prasangkamu, bihi terhadap Allah itu, li ajali muamalati ma'ak, karena kebaikan-kebaikan Allah kepadamu. Jadi ketika kula jenengan ini masih di dalam rahim, belum adanya ini, Allah itu sudah menjamin segala kebutuhan kita. Ketika kita belum lahir sudah diciptakan oleh Allah dalam rahim seorang ibu, Allah memberi segala macam yang kita butuhkan ketika sudah lahir. Ketika malam ngelilir, nangis, minta mimi, sudah disiapkan oleh Allah air susunya, sudah disiapkan, tinggal empot mawon. Nah, itu adalah sifat-sifat baik Allah. Semua organ tubuh kita ini dijaga. Contoh mawon, ketika ada orang yang sakit, orang menyangka orang sakit itu suatu mudarat. Ono wong loro misalkan naunan, istilah tiyang niku ngamben. Orang melihat niku susah saknoi, orang yang melihat, padahal itu baik sekali. Lah ketika kita belum bisa berprasangka baik seperti itu, kita alihkan prasangka kita kepada yang kita pahami. Wis niki sing gawe Gusti Allah. Allah yang memberi kita makan, memberi kita napas, memberi kita jantung, memberi kesehatan kepada kita. Nah, enak, jadi enteng. Jadi ketika ada masalah seperti yang susah, itu jadi ringan. Maka Allah mengingatkan pada kita, Uzkuru, ingatlah kalian semuanya. Ketika kita antum qalil, ketika kalian itu masih sedikit jumlah kalian di Mekah. Jadi kan dulu waktu hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW kan belum banyak pengikutnya. Banyak orang-orang Yahudi yang juga memusuhi Islam, yang juga memusuhi Islam semuanya. Maka di situ diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru," dan ingatlah kalian semua, "Idz antum qalilan," ketika kalian itu jumlahnya masih sedikit. Ketika kalian jenengan masih kecil, masih remaja, kemudian dewasa, belum kawin,
lontang-lantung ketika sudah kain Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki. Ono ewangi mikir, kan nikmat semuanya. Nah itu kita pikirkan, kita ingat-ingat, jangan mengingat yang susah-susah. Seperti yang terjadi pada saat ini. Akeh unjuk rasa wis koyo-koyo negara nekate nerubuh. Sing rono opo-opo, gunung ya opo-opo. Sementara kita yang hadapi kula jenengan isok salat jamaah, isok maem, nggih iso sembarang nopo mawon bisa kita kerjakan, tidak ada permasalahan sama sekali. Nah, luar biasa. Ini nikmat. Seperti itu kita ingat-ingat supaya apa? Timbul kecintaan kita kepada Allah. Nah seperti itu kita bisa ingat supaya apa? Ketika kula jenengan ini ada masalah ini ketok ringan gitu. Bukunya itu loh, kasihkan. Oh iya pun. Jadi tidak ada masalah nih. Jadi ketika kula jenengan belum bisa berprasangka baik terhadap Allah, sangka baik ketika dikasih sehat, wis dikai, wis dididik, diajari, wis cepet dadakno malah napa ngemplang. Kan banyak nih. Istilah wis ditulung malah ngemplang. Nah, ini nggarakno lara ati. Lah sakit hati seperti itu belum tentu kita ini bisa berprasangka baik terhadap Allah. Nah kalau sedemikian kita ingatkan, dialihkan hal-hal yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Alhamdulillah Allah maringi nikmat sing lain. Jadi sing situ niki boten saged bisa bersyukur dengan baik karena belum mencapai di situ. Lalu Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita yang lain, dialihkan supaya prasangka dzon kita ini baik sangka terhadap Allah itu terus-menerus. Karena ada satu akhlak yang paling jelek di hadapan Allah, apa? Suudzon. Suudzon terhadap Allah dan suudzon terhadap hamba-hamba Allah. Ada akhlak yang paling bagus dan mulia, husnudzon bi ibadillah wa husnudzon billah. Baik sangka terhadap Allah dan baik sangka terhadap hamba-hamba Allah. Di dalam kitab Tanbihul Wafilin itu ada dijelaskan. Ketika orang itu sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit, kan biasanya orang sakit itu ngeluh, sambat, tiap orang yang nyambangi itu disambati. Ya apa aku kepingin terus. Masa gak ngono-ngono ngene terus. Ya nopo. Akhirnya apa? Ya dialihno lah, aja sing iku wae, barakno susah. Dadi penyakit itu malah tambah. Wes mikir sing api-api ae. Ada seorang ibu, pun ibu pun sepuh ya anaknya tapi niku sik cilik-cilik. Ngapunten. Anake sik cilik-cilik niku kena glaukoma. Merem ya, glaukoma kan saged ningali mripatene. Terus akhirnya dia mengeluh kepada seorang ustaz, dia bilang, "Ya napa niki anak kula sik cilik-cilik tapi kena penyakit glaukoma." Wis sampe lek bengi turu merem. Bayangno anak-anak sampean niku iso ndelok anak-anak sampean sing cilik-cilik. Iso ndelok bojo, iso ngrambut bojo, nggih kopi, njaluk kopi, iso nyiapno. Nah niku dieling. Lama-lama sebelum 6 bulan sudah bisa melihat. Karena saat dereng itu dokter sudah menfonis orang ini 6 bulan sudah menjadi buta karena glaukoma. Akhirnya susah nih wow. 6 bulan orang dokternya bilang 6 bulan ini kamu akan menjadi buta. Wis gak iso ndelok anak susah, gak iso ndelok bojo susah, ngramut bojo susah. Mikir terus. Anak ini sik cilik-cilik pisan. Susah. Akhirnya apa? Dinasihati oleh seorang ustaz tadi, sudah Bu, ndak usah dipikir teman-teman, pemarano tambah parah penyakitnya. Setiap malam ketika malam itu pejamkan mata. Bayangno mripate sampean iku sok delok anak sampean sing cilik-cilik.
Bayangkan panjenengan itu sudah bisa ngeramut bojone, gawe kopi, masak, wis sampean bayangkan. Lama-lama 3 bulan itu bisa melihat. Mergo napa? Penyakit di dalam hatinya, nggih, sing susah niku hilang. Akhirnya apa? Merambat ke meripat sehingga sarafnya itu tumbuh kembali. Akhirnya dokternya dhewe nggih bingung. Kok iso sampean waras? Nggih. Wis nggih ngono ae, enggak usah diceritakno. Dokternya soal masalah medis. Ini tidak bisa dimedis. Nah seperti itu, kalau kita belum bisa berprasangka baik terhadap Allah, illam tuhsin dzannaka bihi li ajli wasmihi fahasin dzannaka bihi li ajli muamalatihi fahal awadaka illa hasanan. Bukankah Allah itu selalu memberi yang terbaik? Allah memberi rezeki yang baik, Allah memberi segala sesuatu yang baik untuk kita, panca indera kita. Wadhkuru il antum qalilan. Ingatlah kalian semua ketika dulu masih hijrah itu qalil, masih sedikit. Tidak banyak orang yang cinta terhadap Islam. Bahkan di kota Mekah Rasulullah SAW itu selalu dimusuhi. Orang yang jualan sama Rasulullah itu pasti dibunuh. Jadi diboikot. Wis niki napa nggih? Cara ngono mbae lockdown. Kan mari lockdown nggih. Indonesia mari lockdown tahun 2019 sama 2020 kemarin. Ini Rasul sudah mengalami. Tidak boleh orang kafir Quraisy itu berjual beli terhadap keluarga Rasulullah, termasuk Ali bin Abi Thalib. Tidak boleh jualan sama mereka. Kalau ketahuan dibunuh pasti, diembargo keluarga Rasulullah. Sampai ketika makan ke daun-daun itu, apa yang dimakan? Ya kadang kalau ketika Rasulullah nggak ada yang dimasak itu kurma sama air sama keluarga. Apa Allah nggak tahu seperti itu? Tahu. Ya itulah namanya kebaikan yang luar biasa. Belum tentu yang kita dapatkan itu baik bagi kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Fa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin ada kalanya kita semua nggak suka sesuatu, tapi padahal itu baik bagi kita semua. Ini kesimpulan jenengan mboten semerep. Ada kalanya kita semua suka terhadap sesuatu, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, bahaya bagi kita. Seperti ini di surat Al-Baqarah ayat 216. Fa'asa, kemudian ayat yang ke-19-nya surat An-Nisa. Fa'asa an takrahu syai'an. Mungkin antakrahu, kalian benci syai'an, terhadap sesuatu. Wa yaj'alallahu bihi, wa yaj'alallahu, padahal Allah menjadikan bihi di dalam yang dibenci tadi khairon, ada kebaikan, kasiron, yang luar biasa. Nah ini ada ayat, cerita ini ada ketika Anas bin Malik nih. Anas bin Malik itu bapaknya Malik bin Anas, imam mazhab Darul Hijrah. Ada Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Imam Malik ini bapaknya Anas ini dikawinkan oleh bapaknya Imam Malik dikawinkan dengan seorang wanita yang hitam, wonge ireng. Mane gak paling tertarik. Nek biyen niku lek kawin ngoten nggih, bapak ambek bapak ditukno. Anake mboten ro sapa, bojone mboten ngerti. Nek saniki kewaliane. Nek saniki kewaliane. Anake ngerti dhisik, wong tuane gak ngerti. Niki ngeten ceritane iki. Anas bin Malik dikawinkan orang tuanya dengan seorang wanita yang hitam. Wis gak minat blas. Wis gak minat blas nih. Jenenge wis dikawinno, ya tetep kumpul. Tapi mboten enten nggih gairah. Nggih. Jejer
dulit-dulitan mboten enten, soalnya gak cocok ireng ambek kuning. Dina kan kuning-kuning ya. Akhirnya apa? Aku menekati lunga, pamit nang bojo wedok ini. Ngerti? Yang nang wedok kan perasaane kuat. Bojo iki gak gelem mbak aku asline. Tapi wis kumpul, ya wis diterima ae. Akhirnya yang suami ngomong, "Mene aku katene lunga." Ya gak apa-apa. Tapi ingat firman Allah ini. Fa'asa an takrahu syai'an, dibacakno. Fa'asa an takrahu syai'an. Mungkin sampeyan gak seneng sesuatu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Padahal di situ Allah menjadikan sesuatu yang luar biasa. Wes meneh mulai. Anapa pergi? Bojone Anas. Anas memang tadi pulang, anak pergi dari rumah. Gak tanggung-tanggung kaya mriki sedina rong dina iki tahunan, 17 tahun kae. Cara mulai wis diomeli pen iku bojoe opo? Tinggal nek. Sing ngramut iki lho. Nek cara sakniki wis diomeli gak karuan. Ceramah agama kono kene. Mlebu omah ceramah, metu teko omah ceramah, nduk pojokan ceramah. Niki 17 tahun bojone gak muring-muring blas. Akhirnya setelah 17 tahun pulang di Masjid Nabawi Masjid Rasulullah itu ada seorang yang masih muda belia ngajar Quran. Ngajar Quran. Karo wong bapaknya ditinggal. Akhirnya tanya, siapa itu yang masih muda kok pinter? Enggak, dulu ada orang yang mengatakan itu seperti anaknya Anas. Iya kan? Ya sudah, menengah. Akhirnya setelah selesai pengajian pulang diikuti dari belakang, pulang. Ternyata belok di rumahnya Anas tadi. Sebelum masuk rumah, anak itu dikatakan, "Nak, tolong tanya ke apa? Bilang sama ibumu. Ada kalanya sesuatu yang tidak disukai mengeluarkan sesuatu yang luar biasa. Bilang sama ibu. Bu, tenjawian tetamu kula mboten kenal. Tapi dekne niku ngomong, ada kalanya sesuatu yang tidak disukai itu mengeluarkan sesuatu yang luar biasa. Loh, kamu pun iku bapakmu iku. Nah, coba musane iki. Palang pintu iki. Geger sampean gak ngerti repote wong ngramut anak 17 tahun. Akhirnya keluar Imam Malik bin Anas niku, Imam Darul Hijrah, pengarang Al-Muwatta, gurunya Imam Syafi'i. Itu salah satu menjadi kriteria seorang ibu rumah tangga yang luar biasa mendidik anaknya sehingga dalam konteks umum di masyarakat memang tidak terlihat seorang ibu jasa. Tapi dalam doanya mendidik, merawat anak sebagai tarbiyah awal, pendidikan awal sangat mempengaruhi terhadap anak di rumah tangga. Itu kok ibu ini kuat, cara mendidiknya baik. Nah, ketika kita semuanya illam tuhsin dzannaka bihi, jika kamu belum bisa berbuat berbaik sangka terhadap Allah karena kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah kepada kita, fahasin maka sangka baiklah dzannaka bihi, sangka baiklah terhadap Allah liwujudi muamalatihi, sangka baiklah terhadap Allah karena kebaikan-kebaikannya. Fahal awadaka illa hasanan wahal asda illa kilaika illa minan. Bukankah Allah itu selalu memberi yang terbaik? Makanannya baik, gizi yang diberikan Allah juga baik. Wadhkuru id antum qalilan. Jadi ketika masih kecil, masih belum bisa berbuat apa-apa, lalu Allah Subhanahu wa taala mencukupi segala kebutuhan kita. Wa dzalikum dzannukum alladzi dzanantum bi rabbikum ardaakum. Wa dzalikum, dan yang demikian itu dzannukum, prasangkamu, alladzi dzanantum, yang kalian sangka, bi rabbikum terhadap Tuhanmu, ardaakum
itu akan membinasakan dirimu sendiri. Jadi berprasangka baik itu memang kita sebagai harus berprasangka baik. Kenapa? Ya karena perbuatan Allah ini yang luar biasa, menjadikan kita, memberi kita. Di situ ada sebuah hadis keterangan dari Abu Sa'id Al-Khudri pada halaman ke-50. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambang terhadap orang yang sakit. Maka Rasulullah bertanya kepada orang yang sakit tersebut, bagaimana sangkamu terhadap Tuhan? Jawabnya, ya Rasulullah husnudzon. Maka Rasulullah bersabda, sangkalah sesukamu terhadap Allah, maka Allah selalu akan memberi apa yang disangka oleh hambamu, hamba yang beriman. Jadi Allah itu tergantung prasangka hambanya. Ana inda husnudzoni abdi. Aku tergantung apa yang disangkakan oleh hambaku. Misalkan ada orang yang mimpi jelek, mimpi buruk. Orang misalkan mimpi buruk lalu dia cerita-cerita. Sudah ketika mimpi buruk, langsung di dalam hati ini ada perasaan, ini semua baik. Ini api kita api. Suatu saat Nabi Yusuf yang masih kecil bilang kepada abahnya, bah ini ro'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar li sajidi. Bah kula dalu mimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud terhadap sujud. Nah, ojo dicerita. Namanya anak bocor. Atau yang lain ketika Fir'aun mimpi, suatu saat melihat api ini dari Bani Israel menuju ke Kipti Mesir. Ini Fir'aun, kerajaan Fir'aun. Orang-orang menakwili, para tukang sihir Fir'aun itu menakwili, ini akan ada seorang dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan. Sudah, setelah itu dibunuh semua yang laki-laki. Sing wedok dibiarkan hidup. Ini menjadi kondisi bahwa orang yang membantu Fir'aun, atau kalau zaman sekarang wong sing bantu rojo, tidak peduli dia siapa, pasti aman. Ekonominya aman, jabatannya aman, pokoknya nuruti rojone. Gak peduli rojone itu sesat napa mboten. Pokoknya bantu segala apa yang ia programkan, pasti hidup. Kalau nggak bantu, ya kayak orang itu dibunuh sama Fir'aun karena menentang ketetapan atau ketentuan program-program rajanya. Dibunuh yang laki-laki. Nah, ketika kita mimpi seperti itu, mimpi jelek misalkan, orang yang menganggap ini Fir'aun kan jelek mimpinya. Kalau kita bermimpi jelek, ya berprasangka baik saja. Wis apa jare Gusti Allah, semua yang menentukan Allah. Anda pun nanti ada yang baiknya, nanti Allah kan memberi jalan keluar yang terbaik. Maka masih kita tetap ingat-ingat apa yang dikatakan Allah, apa yang diajarkan Allah terhadap kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi di sini Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita, illam tuhsin dzannaka. Jika kalian belum bisa berprasangka baik bihi terhadap Allah, li ajali husni wasfihi, karena baiknya sifat-sifat pemberian Allah. Durung njaluk pun digawe. Nafase niki kula jenengan nggih gak tau pedhot. Rezeki kula jenengan nggih terus dikasih oleh Allah. Ngaji ya ana ngombene. Kare enak kan? Wis enten sing disiapno. Kare nopo? Kare ngucap alhamdulillah mawon, mosok leren mikir. Wa qulil hamdulillah, ucapkanlah alhamdulillah. Allazi lam yattakhid waladan, yang Allah itu tidak menjadikan seorang anak pun. Pembantu mboten enten, istri mboten enten,
Dia Allah itu bekerja sendiri. Fa'alul lima yurid, berbuat sak sukanya Allah. Wa qulil alhamdulillah, ucapkanlah alhamdulillah. Alhamdulillah, masyaallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masyaallah seret-seret alhamdulillah. Wis pokoke alhamdulillah mawon. Sapa sing ngucap alhamdulillah, nanti Allah akan menambah kenikmatan. La in syakartum la azidannakum. Ada lam takkid, diawali lam takkid, taukid. La in syakartum, ada insar. Jika benar-benar kamu bersyukur, di situ ada nun taukid sakilah. Artinya nunnya sadda, tasbih, tasjah itu kuat sekali. La in syakartum, lalu la azidannakum, pasti akan aku tambah nikmat. Walain, dan jika kamu kafir, walain kafartum inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku ini sangat berat. Siksa nopo? Siksa mboten abot, paling dikai sumpek ngoten tok. Tangi turu moro-moro sumpek. Kate ngerjakno napa mboten iso. Kate napa-napa mawon si aras-arasan. Sumpeke teko dhisik. Kate dikekno kopi, "Mas kopi, wis gak kopi-kopian." Kopi ya pahit teh. Muring-muring didhisikno. Wis kadung sumpek disiki. Niku termasuk nggih adab cilik-cilikan. Nggih persekote niku. Maka ketika kula jenengan iso syukur, nek tangi aja langsung ngadeg dhisik, jengkal jangan. Duduk dulu merenung. Allah mengajarkan, Allahumma inni astaghfiruka li dzambi. Rasulullah mengajarkan, ya Allah, kula njaluk sepuro. Allahumma inni lek iso bahasa Arab ngejawab Jawa mawon. Ya Allah, kula njaluk sepuro. Di sepuro wis itu tok niku. Lho mau pisan ngoten tok di sepuro nggih Gusti Allah niku loman. Allahumma inni astaghfiruka li dzambi. Ya Allah, kula nyuwun sepuro terhadap dosa-dosa kula. Wa nas'aluka rahmat, dan kula njaluk tenjenengan rahmat. Rahmat napa? Rahmat macam-macam. Umum maknane, karena di situ nakira. Kanggo sapa nggih kanggo kabeh? Sak keluarga, anak putu turun semuanya. Dulur-dulur tangga kabeh oleh. Wa nas'aluka rahmat. Lalu yang ketiga, wazidna ilman, tambahkanlah ilmu. Ilmu napa? Ilmu ngerti terhadap perbuatan Allah. Nerimo ing pandu, nerimo ketentuan Allah. Dan yang ketiga, yang keempat, diakhiri doa, la tuzil qulubana, pun sampai sesataken ya Allah. Sampai terus paringi hidayah rahmat. La tuzil qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Boleh tangi turu. Nek gak iso wis alhamdulillah ahyana ba'da ma'amatana. Wis aja ngel-ngel koyo niku wae. Sing gampang-gampang ae. Lek iso ya gak apa-apa. Ya. Wis dike gampang-gampang ngoten. Kudu ngoten. Dadi la tuzil qulubana itu sing penting. Jadi di sini sampai diingatkan, diakhiri oleh Ibnu Athaillah ini, fahal awwajaka illa hasanan, bukankah Allah itu selalu memberi yang baik, makanannya baik, minumannya baik. Kanggo wong napa niki teh nggih apik. Lho, jarene diabet. Ya gak apa-apa sampeyan nombe ae. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Memang sudah tampak penyakitnya, ya berobat, ya aja bersuudzon. Jangan suudzon ini yang menyebabkan sakit. Sing ngombe teh ya wae kok. Ya sehat-sehat iku. Iso lengkuk-lengkuk macam-macam. Nah niki kalih anu wis dikongkon tes darah. Waras alhamdulillah. Sing kapan ini ketok boroke jare. Aman tes darah. Gatel-gatel iya, ya tes darah. Nggih ae. Kenake lek wis waras. Lek wis waras lali. Nangke lek sik lara diatet-atet itu puskesmas. Yo oprok dipersen tambah lara kabeh gak waras-waras. Ya alhamdulillah niki wis waras. Jadi wahal asda ilaika illa minanan. Dan Allah itu selalu memberi minanan, pemberi yang terbaik.
Minanan ini termasuk salah satu Ismullahil A'dzam, tapi mboten enten Asmaul Husna. Tidak dicantumkan di situ minanan. Panjenengan kalau mimpi seperti itu membaca mim nun ping 4 kana harokate Allahu alaihi, karunia besar. Makanya minta, ya Allah kula njaluk karunia. Gandengkan nama ini. Kalau setiap doa sendirian mohon kepada Allah, mintalah Ismullahil A'dzam. Wa hal asda ilaika illa minana. Lalu pada hikmat yang ke-50 Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita al-ajabu kullul ajab. Al-ajabu, keajaiban. Kullul ajab yang sangat mengajaibkan, sangat mengherankan. Mimman terhadap orang. Mimman ini dari dua kalimat, ada min sama man. Min pertama itu bimana dari, man bimana orang, siapa. Dari siapa saja yahrobu yang dia itu lari. Mimma dari apa, la infika kalahu yang terhadap orang yang lari dari apa yang sangat dibutuhkan. Mimma la infika kalahu yahrobu tadi yahrobu mimma yang lari dari sesuatu yang sangat dia butuhkan. Wa yatlubu ma la baqa'alahu dan berusaha mencari apa yang tidak akan kekal padanya. Fa innaha la ta'mal absar, maka sesungguhnya yang buta bukan mata kepala. Walakin akan tetapi ta'mal qulubul lati fisudur. Ini ayat. Tapi yang buta adalah mata batin yang ada di dalam dada. Boten bisa melihat. Tidak tampak pemberian Allah. Yang Allah kasih kita semuanya seger, sehat, jantung, paru-paru bisa berjalan dengan normal, ginjal kita bisa memompa darah kita mulai ujung kaki sampai ujung kepala. Sing dipikirno cuma masalah kurang duit. Wis 3 juta, wis pinten? 230 juta sedina niku. Isih kurang maneh. Isih ngenek maneh. Isih joget-joget pisan. Mbok bener mbok enggak karo niku. Wis umum niku. Lho ngono isih kurang. Niku lek dibanding mbek jenengan iso lungguh kalah kabeh. Menangan sampean. Sampeyan iso qobliyah subuh 2 rakaat kalah enek ndek kono niku. Masya 1 triliun sak miliar kalah. Wis bersyukur alhamdulillah kula jenengan iso ngaji niki luar biasa. Wis lek delok kono tambah ngeluh sampean. Sing pojok kono ngobong, pojok kono ngobong, sing mburi ngobong, kono ya ngobong kabeh. Gak trimo. Tapi karena anak itu yang memang Allah menjadikan seperti itu. Lek gak ngono gak ketok. Gak rame dunya. Itulah kekuasaan Allah. Dibenturno. Sing gawe sinten? Ya Gusti Allah dhewe. Wis kula jenengan karing delok tok. Alhamdulillah sak ngombe sak seruput. Alhamdulillah kok maneh sak jam sak seruput. Dadi kopi sak gelas ngene iki sedina suwengi. Awet sampean. Warkope muring-muring sampean lho kene sedina gak entek kopi opo iki. Nikmat luar biasa niku Allah ngeke. Allah Subhanahu wa taala memberi kenikmatan yang tidak tampak pada kita. Sing ketok kurang itu. Jangan sampai. Maka kita harus berbaik sangka terhadap Allah. Al-ajabu kullul ajab, sungguh sangat mengherankan. Mimman siapa saja yang lari dari apa yang ia butuhkan. Butuh apa? Kita butuh amal soleh untuk menyelamatkan kita dari siksa kubur. Kita butuh apa? Butuh sedekah, infak semampunya. Untuk apa? Untuk membentengi diri kita di alam kubur. Kita butuh apa? Zikir, baca tabarok, baca 2 terakhir surat Al-Baqarah. Semuanya itu membentengi ketika kula jenengan di alam kubur. Belum lagi di mizan orang yang mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim tamla'u ma bainas samai wal ardh. Penuh mulai bumi sampai langit. Kalah
Masya triliunan ditumpuk wong sak donya, iso sampai langit, gak iso. Ndak bisa. Kekayaan orang sepenuh bumi ditumpuk mboten iso sampai langit, gak kira iso. Tapi sampe cukup 2 kali subhanallah bihamdi subhanallahil azim kalah. Wis bersyukur dikai sehat, delok anak, delok putu iso guyu iso playon. Kadang ya rada ngagetno ati tek. Kadang tipu waduh. Ya biasa ngoten niku. Langsung dibalekno alhamdulillah anakku iso pola. Nek gak pola tambah keliru. Anakku iso mencah-mencah alhamdulillah ngono ae. Wis aja dipikir sing mboten-mboten nggih tambah ruwet tambah penyakit teko. Ini yang kita bisa pelajari malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan kepada kita semua, memberi kenikmatan yang luar biasa atas kita yang pelajari. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allah manfa'na bima 'allamtana Allah rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.